semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pada bab 11, yaitu Create View dan Edit Files. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada stdin, stdout, stdr. Lalu yang kedua pengenalan Vim. Yang ketiga konfigurasi boot order. Yang keempat edit file dengan Vim. Yang kelima edit file dengan Nano. Yang keenam perintah more less. Dan yang ketujuh head tile. Pertama, stdin, stdout, dan stdr. Jadi apa sih stdin, stdout, dan stdr itu? Oke, kalian bisa lihat pada gambar di sini. Yang pertama ada stdin, merupakan singkatan dari standard input. Jadi sesuatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux kita. Lalu ada juga stdout dan juga stdr. Jadi jika kita memasukkan input ataupun komen, itu nanti dia akan menampilkan stdout atau stdr-nya. Jadi stdout merupakan output yang diberikan oleh Linux, yang mana jika kita masukkan perintah itu, nanti dia akan menampilkan hasilnya. Misalkan kita mengetikkan komen ls, maka output yang akan diberikan adalah isi file dari sebuah direktori. Dan stdr merupakan standar error. Jadi jika kita misalkan mengetikkan komen ls pada file, itu nanti dia akan error atau tidak bisa, karena komen ls hanya dapat digunakan pada direktori saja. Dan nanti jika kita menggunakan ls pada file, itu akan error. Oke, langsung saja kita praktikkan pada Linux-nya. Seperti biasa, kalian bisa buka terminal terlebih dahulu. Nah, jadi ls di sini merupakan input atau stdin-nya, dan ini merupakan hasil outputnya atau stdout, ataupun tampilan dari isi pada direktorinya. Selanjutnya, di sini saya akan membuat file dengan perintah touchText.txt. Lalu di sini saya akan mengetikkan komen cd text.txt. Maka di sini dia akan menampilkan error karena text.txt bukanlah direktori, melainkan file. Oke, jadi cd text.txt ini merupakan stdin-nya dan error ini merupakan stdr-nya. Nah, pada materi kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya agar kita bisa menyimpan output kita pada suatu file. Oke, jadi misalkan di sini saya akan masukkan input ls dan nanti dia akan menampilkan outputnya. Kemudian di sini saya akan membuat output. Output ini disimpan ke dalam file. Oke, langsung saja di sini saya akan ketikkan perintah ls, lalu tanda lebih dari, lalu show.txt, lalu enter. Walaupun di sini saya belum membuat file show.txt-nya, tetapi nanti dia akan terbuat dengan otomatis. Dan sekarang kita lihat pada file show.txt-nya dengan menggunakan komen cat show.txt. Jadi komen cat di sini merupakan perintah untuk melihat isi filenya. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa terdapat tampilan dari outputnya. Selanjutnya, saya akan membuat direktori dengan perintah mkdir test04. Lalu saya akan membuat file pada direktorinya dengan perintah touch-test04 /EasyTest.txt. Nah, lalu ketika saya ls
/04-nya, nanti dia akan menampilkan file isi test.txt. Kemudian saya akan menyimpan outputnya pada file dengan menggunakan perintah ls test04 /show.txt. Lalu kita lihat pada show.txt-nya, show.txt. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa outputnya sudah tersimpan ke dalam filenya. Tetapi mengapa di sini output sebelumnya hilang? Itu karena kita tadi hanya menggunakan satu tanda lebih dari saja. Lalu bagaimana agar output yang sebelumnya tidak hilang? Jadi di sini agar output yang sebelumnya tidak hilang, kita bisa menggunakan tanda lebih darinya 2 kali. Oke, langsung saja kalian bisa ketikkan komen ls test04 /lebih dari 2 kali, lalu show.txt. Kemudian get show.txt untuk melihat isinya. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa output yang sebelumnya di sini sudah ada ya, dan output yang sekarang juga akan tertampil di sini. 2. Pengenalan Vim. Nah, jadi Vim adalah software yang digunakan untuk mengedit ataupun memodifikasi file pada Linux. Oke, langsung saja kalian buka terminalnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan ketikkan V lalu tab. Bukan enter ya, tapi tab. Dan nanti dia akan memunculkan outputnya. Karena di sini belum ada Vim-nya, jadi kita akan menginstal terlebih dahulu dengan perintah apt minget install vim. Tetapi sebelum menginstal Vim-nya, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam root. Oke, di dalam root kita ketikkan apt minget install vim. Nah, di sini kita konfirmasi terlebih dahulu apakah mau melanjutkan instalasinya atau tidak. Di sini saya akan yes. Lalu kita tunggu saja proses instalasinya. Selanjutnya, pada lambang DVD atau lingkaran di bawah ini, saya akan masukkan file. Tetapi sebelum itu, karena di sini DVD-nya masih mati, jadi kita bisa aktifkan dulu dengan cara klik kanan, lalu pilih yang ISO ataupun file DVD yang kita gunakan untuk menginstal Debian sebelumnya. Setelah kalian klik, nanti di sini dia akan otomatis aktif. Lalu kalian bisa enter saja pada terminalnya dan kalian tunggu hingga selesai. Oke, selanjutnya saya akan exit terlebih dahulu atau keluar dulu. Kemudian di sini saya akan mencoba mengecek apakah filenya sudah ada atau belum menggunakan komen v lalu tab. Nah, di sini juga sudah ada ya filenya. 3. Konfigurasi boot order. Oke, jadi pada video sebelumnya kalian sudah melakukan instalasi Vim dan lalu mematikan ataupun men-shutdown Debian server kalian. Maka ketika di running lagi, dia akan menampilkan tampilan seperti ini, atau dia seolah-olah meminta untuk penginstalan ulang. Nah, jadi pada video sebelumnya kita memilih menggunakan DVD ataupun CD untuk menginstal Vim. Karena seluruh proses instalasi pada Linux itu berada pada DVD. Oke, saya akan matikan terlebih dahulu. Oke, jadi kalian bisa mengatasinya dengan pergi ke setting pada Debian-nya. Lalu kalian bisa pilih yang sistem. Nah, di sini harddisknya berada di urutan nomor 3 dan yang berada pada urutan atas adalah floppy lalu DVD. Maka ketika kita merunning Debian-nya, kita akan menjalankan DVD-nya terlebih dahulu, yang mana itu mengharuskan kita
kita untuk menginstal ulang Debian servernya. Oke, selanjutnya kalian bisa pencet hard disk, lalu kalian naikkan sampai ke DVD-nya. Setelah itu klik OK. Kemudian saya akan merunning kembali Debian-nya. Nah, bisa kalian lihat bahwa tampilannya sudah tidak seperti tadi, atau kita sudah berhasil masuk ke dalam Debian servernya. 4. Edit file dengan Vim. Oke, langsung saja kalian buka terminal terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan ls. Maka di sini akan terdapat file text.txt yang mana itu akan kita gunakan untuk mempraktikkan Vim-nya. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba melihat isi dari filenya get text.txt. Dan di sini masih kosong ya. Nah, untuk itu di sini saya akan langsung saja mengetikkan komen vim text.txt untuk mengedit file text.txt-nya. Lalu saya enter. Nah, di sini kita belum bisa melakukan apa-apa ya. Belum bisa mengetik ataupun menambahkan huruf atau angkanya. Dan untuk bisa mengetik di sini, maka kita harus masuk ke insert dengan mengetikkan huruf I ke mode insertnya. Mana nanti kita bisa mengetikkan kata ataupun huruf. Oke, di sini saya akan langsung saja ketikkan halo 1, lalu enter. Kemudian halo 2, enter. Dan halo 3. Nah, untuk save atau keluar dari Vim-nya, kalian harus keluar terlebih dahulu dari mode insertnya dengan menggunakan tombol ESC atau escape. Oke, sekarang saya sudah keluar dari mode Vim. Dan sekarang saya bisa melakukan save dan quit dengan cara titik 2 lalu W kemudian Q. W di sini adalah save dan Q adalah quit. Nah, sekarang saya sudah keluar dari Vim-nya. Sekarang kita lihat pada text.txt-nya. Apakah sudah ada file yang tadi kita buat? Dan di sini sudah ada ya filenya. Kemudian saya akan mencoba jika kita ingin quit pada Vim-nya tanpa menyimpan atau men-save filenya. Oke, langsung saja kalian ketikkan Vim. Nah, di sini saya mau menambahkan file halo 4. Kemudian saya akan keluar menggunakan komen titik 2 Q. Lalu tanda seru. Di sini wajib menggunakan tanda seru ya, agar kita bisa keluar. Oke, kemudian akan saya cek pada text.txt-nya. Text.txt. Dan bisa kalian lihat di sini bahwa file halo 4 tidak ada atau tidak tersimpan. 5. Edit file dengan nano. Oke, seperti biasa kalian bisa buka terminal terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan ls. Nah, di sini saya akan membuat file baru dengan perintah touch.cth.txt. Lalu enter. Dan untuk mengedit file menggunakan perintah nano, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam root dengan perintah su. Lalu masukkan password. Lalu ketikkan cd/root. Oke, lalu kalian bisa langsung ketikkan saja perintah nano cth.txt lalu enter. Nah, di sini saya sudah masuk ya ke dalam mode nanonya. Kemudian di sini misalkan saya ketikkan contoh 1, lalu contoh 2, dan contoh 3. Oke, kemudian untuk men-save-nya itu kita bisa gunakan tombol Ctrl+X. Lalu klik Y dan kemudian enter.
Selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk mengecek pada file cth.txt-nya menggunakan command cat cth.txt. Dan di sini bisa kalian lihat bahwa sudah terdapat file yang kita buat tadi ya. 6. Perintah more less. Oke, langsung saja kalian bisa buka terminalnya. Lalu saya akan mencoba melihat isi dari file yang bernama boot.log, yang mana dia terdapat pada direktori log dan log itu berada di dalam direktori var. Sebelum itu, yang pertama kalian bisa masuk dulu ke dalam root dengan perintah su. Oke, di sini saya akan langsung saja ketikkan perintah cat /var syslog /boot.log. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa dia menampilkan keseluruhan output dari awal hingga akhir. Lalu bagaimana jika kita hanya ingin melihat yang awal saja? Kalian bisa gunakan command more /var syslog /boot.log. Jadi cat itu kalian bisa ganti dengan more. Dan di sini dia akan menampilkan halaman pertamanya. Oke, jika kalian sudah selesai, kalian bisa quit atau quit ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan command less /var /log /boot.log. Nah, jadi nanti dia akan sama ya seperti tadi, tapi dia akan menampilkan akhirnya atau akhirannya. 7. Head tile. Oke, jika kalian belum paham apa itu head dan tile, jadi head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output, dan tile merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Oke, contohnya seperti ini. Jika kita menggunakan perintah cat /var /log /boot.log, maka dia akan langsung menampilkan akhirannya seperti ini. Tetapi dia tetap menampilkan secara keseluruhannya ya. Namun jika kita menggunakan more /var /log /boot.log, maka pada awal outputnya dia akan menampilkan sisi awalnya seperti ini. Lalu saya akan queue. Dan di sini saya akan menggunakan head and tile ya. Jika head, kalian bisa menggunakan command head /var /log /boot.log. Dia akan menampilkan isi awal dari output saja. Nah, nanti akan seperti ini. Dan kita tidak bisa melihat kelanjutannya. Sedangkan tile digunakan untuk melihat isi akhiran dari outputnya, yang mana ini merupakan output awal dari boot.log. Dan kita bisa menentukan berapa baris output yang kita gunakan. Misalkan di sini saya ingin menggunakan output pada head itu 5 baris saja. Maka saya bisa menggunakan perintah head min n 5 /var /log /boot.log. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa output yang ditampilkan hanya 5 baris saja. Kemudian saya akan coba lagi pada tile menggunakan 7 baris. Dengan command tile min n 7 /var /log /boot.log. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa dia juga akan memberikan outputnya sebanyak 7 baris. Oke, sampai di sini dulu video pada kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.